Nah, mari kita berbicara tentang skenario akhir zaman dari semua ini. Karena kisah-kisah ini yang terdapat dalam Alkitab. Terdapat prinsip yang perlu kita aplikasikan pada peristiwa-peristiwa akhir zaman. Wahyu pasal 17 dan kita tidak akan mempelajari pasal ini pasal yang rumit. Saya telah membuat beberapa presentasi tentang pasal ini jika Anda tertarik. Nah, Wahyu pasal 17, hanya menyimpulkan saja. Ada seorang perempuan pelacur. Dan pelacur ini duduk di atas banyak air. Air melambangkan orang banyak, bangsa-bangsa, bahasa dan kaum. Alkitab berkata bahwa pelacur ini memakai pakaian berwarna ungu dan kirmizi. Dan dia memiliki anak-anak perempuan yang lahir darinya. Karena dia adalah ibu dari wanita-wanita pelacur, menurut ayat ini. Alkitab katakan bahwa ada sebuah cawan di tangannya. Dan menurut Anda apa yang ada di dalam cawannya? Anggur. Wilkes. Bukan. Ernest and Julio Gallo, hehehe, anggur yang telah fermentasi. Dan dia memberikan anggur ini kepada raja-raja di dunia ini. Dan dia memberikan anggur ini kepada orang banyak di bumi. Dan membuat mereka mabuk. Dan nubuatan beritahukan kita bahwa akibatnya orang-orang menyembah berhala. Dan mereka menginjak-injak perintah-perintah Tuhan. Dan mereka menganiaya mereka yang memelihara perintah-perintah Tuhan. Izinkan saya membacakan suatu kutipan dari Grid Kontroversi halaman 389, suatu pernyataan yang keras dari Ellen White. Dia melihat apa yang dilambangkan oleh anggur dan jika ada waktu saya perlu waktu untuk seluruh pelajaran itu. Untuk membahas apa maksudnya anggur Babylon yang keji ini. Ini melambangkan ajaran-ajarannya yang palsu, doktrin-doktrin yang palsu. Perhatikan yang dikatakannya, ketika guru-guru yang setia menjelaskan firman Tuhan. Muncullah orang-orang yang cendekia. Pelayan-pelayan Tuhan yang mengaku memahami Alkitab. Yang menyatakan doktrin yang benar sebagai ajaran sesat. Dan dengan demikian membuat para pencari kebenaran berpaling dari kebenaran itu. Lalu dia katakan begini, seandainya dunia tak dimabukkan sedemikian parahnya oleh anggur Babylon. Ada banyak orang diyakinkan dan bertobat. Oleh kebenaran firman Tuhan yang jelas dan tajam. Tetapi iman keagamaan nampak begitu membingungkan dan saling bertentangan. Sehingga orang tidak tahu yang mana harus dipercaya sebagai kebenaran. Lalu dia berkata begini, dosa dari dunia yang tidak bertobat ini terletak di pintu gereja. Siapakah yang menyebabkan kebingungan di dalam dunia agama dan ajaran membingungkan di dunia ini? Itu adalah para pemimpin rohani, yaitu para pelayan Tuhan. Yang mengajarkan hal-hal yang tidak terdapat di dalam firman Tuhan. Dan mereka mengajarkan praktek-praktek yang dikutuk oleh firman Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan memberikan pekabaran peringatan terakhir kepada mereka yang berada di dalam gereja-gereja ini. Dan dia memanggil mereka untuk keluar. Perhatikan Wahyu 18 ayat 1-5. Wahyu 18 ayat 1-5. Setelah berbicara mengenai kejatuhan Babylon dan dosa-dosa Babylon, Tuhan membuat seruan memanggil umatnya untuk keluar. Sesudah itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar, dan bumi diterangi oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang nyaring. Katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat. Dan penjara segala roh-roh najis. Dan sangkar segala burung yang najis dan yang dibenci. Burung-burung yang najis ini melambangkan setan-setan. Ingat ketika Yesus berbicara perumpamaan tentang penabur? Burung-burung datang dan mengambil benih kebenaran. Lalu Yesus menjelaskan apa maknanya, setan datang dan dia mengambil benih kebenaran. Dari hati orang yang tidak mau percaya. Perhatikanlah ayat 3. Karena semua bangsa. Inilah sebabnya mengapa Babylon menjadi seperti ini, karena semua bangsa telah. Apa? Telah minum dari anggur cabulnya. Raja-raja di bumi, telah berbuat cabul dengan dia. Dan para pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan kemewahannya. Sekarang, perhatikan. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, keluarlah darinya, hai umatku, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakannya. Sebab dosa-dosanya telah sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Apakah Tuhan memiliki umat di Babylon? Apakah Tuhan memiliki umat di semua gereja-gereja ini? Di mana kebenaran tidak diajarkan? Percayalah hal itu. Kebanyakan umat Tuhan ada di dalam gereja-gereja dunia ini. Orang-orang yang tulus, yang pengasih, yang melayani Tuhan sebaik-baiknya sesuai pengetahuan mereka. Tetapi mereka mungkin hanya mendengarkan para pemimpin rohaninya. Yang mengajari mereka hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan.
Tetapi jika mereka tulus dan mereka benar-benar mengasihi Tuhan, pada waktu mereka mendengar kebenaran, mereka akan mendengar suara Yesus, dan mereka akan keluar. Nah, marilah kita aplikasikan apa yang telah kita pelajari ini secara praktis. Saya hendak bertanya kepada Anda, apakah hari Minggu itu kudus? Apakah hari Sabat itu kudus? Siapa yang membuat hari Minggu kudus? Hari Minggu adalah berhala waktu yang diciptakan oleh manusia. Apa saya benar? Tentu saja. Nah, mengapa saya katakan ini? Mengapa orang Kristen sekarang ini meninggikan hari Minggu sebagai hari ibadah yang kudus? Dan mereka katakan bahwa kita tidak usah memelihara hari Sabat? Alasannya adalah karena mereka sedang minum anggur perempuan pelacur itu. Kepausan Roma Katolik, yang mengaku telah merubah hari ibadah. Seperti yang sudah kita pelajari dalam seminar ini, Kepausan tidak berusaha menyembunyikan fakta ini. Mereka berkata, kamilah yang mengganti hari itu, oleh wewenang yang diberikan Yesus Kristus kepada gereja untuk mengubah perintahnya. Dengan kata lain, dunia rohani sedang mabuk oleh anggur Babylon. Anda lihat, hari pertama menurut Alkitab adalah hari kerja biasa. Karena Tuhan berkata, 6 hari kamu harus bekerja dan melakukan semua pekerjaanmu. Tetapi hari yang ketujuh adalah Sabat Tuhan Allahmu. Jadi dengan kata lain, hari Minggu adalah hari kerja biasa. Hari Sabat adalah apa? Adalah hari istirahat Tuhan. Apakah dunia Kristen membedakan antara yang kudus dengan yang biasa? Mereka tidak membedakan antara yang kudus dengan yang biasa. Dan simaklah baik-baik yang saya hendak katakan. Sebagai akibatnya, mereka sedang mempraktekkan penyembahan berhala. Anda berkata, tunggu dulu, apakah maksud Anda bahwa memelihara hari Minggu itu penyembahan berhala? Ada yang melakukannya karena tidak menyadarinya. Namun itu sebenarnya penyembahan berhala. Lalu Anda berkata, mengapa bisa? Nah, mari saya menjelaskannya. Coba saya tanya, siapa yang menciptakan matahari? Tuhan yang menciptakan matahari. Apakah matahari itu objek yang kudus atau objek duniawi, biasa? Objek duniawi, bukan? Nah, apa yang terjadi jika kita membuat matahari sebagai objek yang kudus? Dan Anda menyembah matahari. Apa namanya itu? Penyembahan berhala. Sekarang, siapa yang menciptakan hari pertama dalam seminggu? Tuhan. Apakah Tuhan membuat hari itu kudus? Lalu apa yang terjadi jika Anda menjadikan hari itu kudus? Itu adalah penyembahan berhala. Hal itu prinsipnya sama. Satu-satunya perbedaannya adalah, yang pertama dijadikan berhala adalah terdiri dari benda materi. Sedangkan yang kedua dijadikan berhala terdiri dari waktu. Tetapi itu tetap merupakan berhala karena itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh manusia untuk penyembahan. Yang bukan Tuhan buat untuk penyembahan. Apakah Anda bisa mengikuti saya? Nah, mari saya bacakan satu pernyataan dari Ellen White, buku Testimonies volume 9, halaman 211. Dan saya tahu apa yang saya katakan ini keras, tetapi ini adalah kebenaran. Perhatikan apa yang dia katakan. Masalah Sabat ada hal yang perlu disampaikan dengan sangat hati-hati dan bijaksana dalam mengemukakannya. Banyak karunia dan kuasa Allah yang akan diperlukan untuk mencampakkan berhala ini. Untuk mencampakkan apa? Berhala ini yang telah ditegakkan dalam bentuk Sabat yang palsu. Jadi, merupakan apakah hari pertama dalam pekan bagi dunia Kristen? Itu merupakan apa? Berhala. Karena apapun yang dibuat oleh manusia untuk penyembahan, yang bukan Tuhan yang membuatnya untuk penyembahan adalah apa? Merupakan berhala. Dan saya ulangi sekali lagi. Satu-satunya perbedaan antara menyembah matahari dan menyembah hari matahari adalah manusia menjadikan matahari sebagai objek yang disembahnya, dan manusia menjadikan waktu sebagai sesuatu yang disembahnya. Tetapi prinsipnya persis sama. Anda bertanya, pendeta, kalau begitu apakah engkau mengatakan bahwa Tuhan tidak mendengarkan doa orang-orang yang memelihara hari Minggu? Sama sekali saya tidak mengatakan begitu, karena kebanyakan orang Kristen tidak tahu apa yang saya bicarakan malam ini. Kebanyakan orang Kristen tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Mereka hanya ke gereja pada hari Minggu, dan menerima apa yang diajarkan para pemimpin rohani mereka. Lalu mereka pulang dan menonton pertandingan sepak bola. Atau pergi ke restoran untuk makan di luar. Nah, jika orang tidak tahu mengenai hal ini,
Dan dia tulus dan mengasihi Tuhan, dan dia pergi ke gereja pada hari Minggu. Tuhan tetap menerima doa-doanya. Namun, menurut apa yang telah kita pelajari, jika kita sudah tahu kebenaran Tuhan, jika kita sudah tahu dari pelajaran kita bahwa hari Sabat adalah hari perhentian Tuhan, dan kita tetap bersikukuh memelihara hari Minggu karena demi keluarga, demi teman, demi pekerjaan, atau apapun itu, maka kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tidak akan mendengar doa kita. Karena Alkitab berkata, bahwa barang siapa memalingkan telinganya dari mendengarkan hukum Tuhan, doanya adalah apa? Doanya adalah kekejian. Itulah sebabnya dunia perlu mengetahui hal ini. Dunia kerohanian perlu tahu tentang apa yang kita bicarakan ini.